Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Amma ba'du. Pemirsa, teman-teman VTV di mana saja berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam cahaya ilmu, insyaallah bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman di mana saja berada. Kali ini saya akan membawakan tema, insyaallah temanya adalah kiat kita berjamaah sholat di masjid atau di musola. Yang utama kita sholat berjamaah adalah di masjid. Sebagaimana di dalam kitab yang dinamakan Duratun Nasihin, majlis yang ke-8, fi fadilati sholati ma'al jamaah, keutamaan, keunggulan daripada fadilah sholat berjamaah. Diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW, man shola sholawatul khams ma'al zamaati falahu khamsata asya. Siapa orang yang melakukan sholat 5 waktu beserta berjamaah, maka orang tersebut akan mendapatkan 5 kebaikan, 5 keunggulan, 5 keutamaan. Teman-teman VTV, sebelum saya jelaskan satu persatu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat bisa menuntut ilmu di channel Cahaya Ilmu. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, al-awalu la yusibahu faqrun fi dunya. Yang pertama, kata baginda Nabi, hamba-hamba Allah yang selalu menjaga dirinya salat berjamaah di masjid, maka la yusibahu faqrun fi dunya, dia tidak akan mendapatkan kefakiran di dunia ini. Arti fakir tersebut adalah lebih daripada miskin, tidak punya apa-apa. Maka kalau kita giat menjaga daripada sholat berjamaah di masjid, insya Allah ini pasti Allah jaga dari kefakiran atau kemiskinan. Subhanallah. Jadi kalau kita tidak ingin fakir, kalau kita tidak ingin miskin, maka giatlah kita bersungguh-sungguh selalu melakukan salat berjamaah di masjid. Apabila kita ada dalam kefakiran dan kemiskinan, introspeksilah diri kita, apakah kita sudah melakukan sholat selalu berjamaah. Ibadah Allah, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam nilai yang kedua, wasani yarfa'illaha anhu adzabil qabri. Yang kedua, fadilah hamba-hamba Allah yang mau melaksanakan ibadah sholat berjamaah adalah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Alhamdulillah, barakallah. Manusia ini yang ditakutkan adalah kematian. Ketika kematian sudah menjemput, maka setelah kematian ada yang dinamakan azab kubur. Di dalam kitab Daqaiqatul Akhbar, ketika malaikat Munkar wa Nakir datang bertanya, maka itu malam tersebut adalah malam yang sangat menakutkan ketika kita
meninggal atau wafat dalam keadaan berdosa. Tetapi kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari selalu menjaga sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh akan memberikan kebaikan, keuntungan, kemuliaan, keunggulan kepada hamba-hamba Allah yang selalu menjaga sholat berjamaah adalah diangkat dari azab kubur. Subhanallah. Maka kiatnya, ayo kita sholat berjamaah. Yang ketiga, yu'po kita bahu biyamini. Allah akan berikan kepada orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah adalah kitab dari tangan kanan atau dari biyamin, kitab sebelah kanan. Subhanallah. Bagaimana di dalam kita melakukan berwudu? Yang pertama kita mencuci tangan dengan berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasir. Allahumma a'tini, ya Allah, a'tini, berikan kepadaku kitab di sebelah kanan. Karena kalau manusia nanti diberikan kitab di sebelah kanan, maka pasti orang tersebut adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan akhiratnya. Subhanallah. Kiat orang yang menjaga daripada sholat berjamaah, Allah akan berikan yang dinamakan kitab di sebelah kanan. Yang keempat, warabi'u ya'muru ala siratikal barki khatafa. Yang keempat adalah ketika hamba-hamba Allah yang selalu menjaga sholat berjamaah, maka Allah akan berikan jembatan siratal mustaqim nanti akan seperti kilat menyambar. Secepat kilat dia berjalan di jembatan siratal mustaqim. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Ulama meriwayatkan dari atsar baginda Nabi Muhammad SAW dari hadis-hadisnya, bahwasannya jembatan siratal mustaqim ini adalah lembut, sangat lembut. Jauh, sangat jauh. Tinggi, sangat tinggi. Rendah, sangat rendah. 1000 tahun kita berjalan. 1000 tahun kita melakukan perjalanan. 1000 tahun lagi kita melakukan perjalanan. Beribu-ribu tahun kita menjembat jembatan siratal mustaqim. Tetapi kalau kita kiat selalu berjamaah di masjid, menjaga sholat berjamaah, kita akan menjembat jembatan siratal mustaqim dengan secepat kilat. Allah subhanallah. Yang kelima adalah wal khamisu yadkhulullah ta'ala al-jannata bila hisabin wala azabin. Allah akan memberikan anugerah kemuliaan hambanya yang selalu kiat menjaga sholat berjamaah di masjid. Dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, wala hisabin wala azabin, tidak mendapatkan hisab dan juga tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Subhanallah. Kesimpulannya adalah mari kita kiat menjaga sholat di masjid secara berjamaah. Pak, insya Allah kita akan mendapatkan keunggulan fadilah dari sholat berjamaah tersebut. Jagalah sholat berjamaah. Kalau kita ingin tidak mendapatkan kefakiran, jagalah sholat berjamaah. Kalau kita tidak ingin mendapatkan yang dinamakan kemiskinan, jagalah sholat berjamaah. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di akhirat. Pak, insya Allah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW di mana saja berada, dan bagi teman-teman VTV di mana saja berada. Cahaya ilmu ini Pak, insya Allah ada dalam keberkahan selamanya, segalanya, semuanya bermanfaat untuk umat. Pak, insya Allah yang saya sampaikan kebenaran adalah milik Allah, kesalahan adalah milik saya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.